ada di TKP ya? Bang, jangan dorong, Bang. Ada dorong gue. Siapa yang dorong? Woi, Lu yang jatuh sendiri. Riko dan Putra Siregar yang melaporkan dan bonyok serta sampai dilarikan ke rumah sakit. Nyatanya mereka berdua kini ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Ya, benarkah Putra Siregar dan Riko difitnah? Benarkah pula Riko dan Putra Siregar ini dijebak dalam kasus ini? Bagaimana kronologi sebenarnya? Ya, sungguh menarik kabar terbaru terupdate tentang kasus yang menimpa Putra Siregar bersama sahabat-sahabatnya. Kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan Putra Siregar dan Riko Valentino perlahan terkuak. Bahkan sosok yang mengajak pengusaha ponsel ini pun muncul. Sosok tersebut adalah Dery Syahputra, manajer sekaligus sahabat Putra Siregar. Ia menuturkan ajakan kepada si pengusaha itu awalnya untuk menghadiri acara ulang tahun. Aku meyakinkan papi, sapaan Putra Siregar. Tempatnya aman, itu karena kafe bukan klub malam, kata Dery Syahputra dalam keterangannya. Keyakinan itu berdasarkan pada akses lokasi itu dengan password. Belum lagi tempatnya yang cukup eksklusif dan rahasia, sulit ditembus oleh kalangan biasa, kata Dery mengungkapkan. Soal insiden pemukulan terjadi karena salah paham, Dery Syahputra membantah semua itu karena perempuan, apalagi sosok Chandrika Cika seperti yang heboh saat ini. Lalu bagaimana dengan pengakuan Cika yang seakan memberatkan saat ia menjadi saksi yang menyebutkan bahwa Putra Siregar dan Riko pada saat itu sedang mabuk, padahal Dery sendiri yang menemani Putra Siregar dan Riko saat itu mengatakan bahwa Putra Siregar tidak minum bersama dirinya dan tidak mabuk. Ya, sesuatu yang janggal dan cukup menarik untuk dibahas serta mendapatkan perhatian publik, karena ini kasus yang cukup unik guys ya. Karena nyatanya pada tanggal 2 setelah melakukan visum, Riko Val melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Namun ada keanehan, karena kenapa? Malah Riko dan Putra Siregar yang ditetapkan menjadi tersangka. Ya, menarik bukan? Ya, sangat menarik. Lebih lanjut, cerita Dery soal insiden pemukulan tersebut terjadi karena salah paham. Dery sendiri sudah menjelaskan, ini jelas adalah kesalahpahaman. Di situ suasananya gelap. Riko nggak kenal siapa yang dipukul, cuma masalah solidaritas, ujar Dery, sambungnya. Wow, ini berarti guys, ketika itu di klub itu, di kafe itu terjadi insiden yang ya kita tidak tahu insiden apa namanya, yang tentunya membuat akhirnya Riko sendiri bonyok dan harus dilarikan ke rumah sakit. Hanya saja pernyataan Dery Syahputra kontras dengan keterangan polisi. Wah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit mengatakan Chandrika Cika juga datang ke kafe tersebut dan bertemu teman perempuannya N, si selegram, berpelukan lalu menangis. Dengan posisi seperti itu, Riko datang ke meja korban, ujar AKBP Ridwan Soplanit di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 21 April 2022 lalu. Wah, apakah ini ada skenario guys? Kok
kenyataannya apa yang disampaikan oleh Cika saat penyidikan hampir sama dengan apa yang dilakukan dengan cerita dari pengacara Nur Alamsyah, atau memang kenyataannya seperti itu? Ini sungguh menarik dan bikin kita tambah penasaran. Selanjutnya Chandrika Cika mengonfirmasi Rico Valentino dalam keadaan mabuk saat itu dan akhirnya lepas kontrol. Wow. Ini mengatakan bahwa ketika itu Rico dalam keadaan mabuk sehingga lepas kontrol, terjadilah yang namanya aksi pemukulan tersebut. Soal keterangan Cika ini, ya Rico bawa alkohol sehingga melakukan hal yang spontanitas. Jadi pada kenyataannya ini guys, di sini keterangan Cika intinya memberatkan Rico dan Putra Siregar yang disebutnya bahwa mereka dalam keadaan mabuk. Sedangkan Dery sendiri, Dery Saputra, mengatakan bahwa Putra Siregar tidak mabuk, ya, tidak minum dengan dirinya karena Dery sendiri katanya ada di sana. Sungguh sangat menarik cerita yang eksklusif penuh intrik ini, ya, sama-sama saling melaporkan, tetapi yang ditanggapi lebih dulu adalah laporan Nur Alamsyah. Apakah karena Nur Alamsyah itu putra salah satu, ya, purnawirawan, ya, dari Wakapolri, ya, mantan Wakapolri, atau ya karena mantan menteri, atau ya karena memang Putra Siregar dan Rico ini memang benar-benar bersalah. Tentunya opini yang berkembang bahwa yang bersalah di sini adalah Rico dan Putra Siregar. Walau sampaian cerita laporan yang dibuat oleh pihak Rico dan Putra Siregar bahwa Rico dikeroyok oleh belasan orang hingga bawa belur dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana menurut kalian kira-kira guys? Silahkan kalian komentar dan simak cerita-cerita selengkapnya tentang mereka berdua. Bagaimana menurut kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah. Ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.